Balik lagi sama gua setelah menonton Kokom Band ya. Saya udah nonton Kokom Band. Kokom Band itu tidak ada yang nonton kalau tidak saya promoin. Jadi sharing dia itu ketika ditonton oleh orang itu setelah saya mengatakan inilah dia Kokom Band, baru penonton nonton. Percayalah. Kita akan coba nanti mungkin episode selanjutnya. Saya nggak akan ngomong Kokom Band sama sekali. Coba kita lihat ada nggak yang nonton gitu. Karena saya sampai detik ini belum tahu kenapa harus ada selingan seperti itu di podcast saya gitu ya. Beberapa orang memang bilang itu lucu, tapi dari 270 juta hanya beberapa orang yang bilang itu lucu. Ya, kalau buat saya itu garing. Benar kan, bro? Boleh. Ya, Bisa. setuju. Kamu saya setuju. Padahal nggak tahu apa-apa ya. Nggak perlu tahu. Oke. Lu bisa membenci tanpa tahu apapun kok. Oke. Sekarang bebas orang. Sekarang orang tuh begitu soalnya. Oke, jadi coba perkenalkan dulu. Salam kenal, saya Adam Alvarez Abednego, co-founder and the heart of Menjadi Manusia. Wis, the heart Of Menjadi Manusia. of menjadi manusia. Menjadi Manusia itu sendiri sebenarnya kita selalu bilangnya alternatif media dan sosial platform untuk mendengarkan dan juga bercerita dari berbagai macam sudut pandang. Jadi Menjadi Manusia adalah kita menyediakan sebuah wadah di mana orang-orang bisa bercerita. Tujuannya cuma dua sebenarnya. Kita pengen kita capek dengan orang-orang di sosial media yang judgmental dengan mudahnya mengungkapkan sesuatu dan kayak nggak setuju dengan sesuatu. Kita pengen ngasih tahu di luar sana tuh ada orang punya yang sudut pandangnya berbeda dengan kita dan nggak masalah kalau misalkan kita punya berbeda sudut pandang. Dan dari sini kita pengen ngasih tahu ke mereka juga, kita nggak perlu setuju sama sudut pandang mereka. Kita perlu memahami juga mereka punya alasan sendiri kenapa mereka punya sudut pandang tersebut, mungkin dari masa lalunya atau seperti apa. Yang perlu kita tahu adalah kita bisa belajar dari sudut pandang tersebut. Betul, memang. Itu menarik bahwa tidak ada hal negatif yang tidak bisa dipelajari. Betul. Sebenarnya Yes. kan dari orang jahat pun kita bisa mempelajari sesuatu. Banyak banget. Untuk tidak melakukan itu. Betul, Contohnya betul. seperti itu. Itu. Ya kan? Tapi kan memang sekarang netizen di media sosial itu kan karena mereka punya avatar, ya Oke. kan? Orang yang berbeda gitu kan. Jadi mereka merasa bahwa mereka punya hak untuk ngomongin orang semau mereka gitu. Oh, tidak ada yang tahu. Karena nggak ada yang lihat tidak juga. ada yang lihat juga. Begitu ketangkep kicut biasanya begitu. Itu yang kita coba gimana menyuarakan untuk si Menjadi Manusia ini. Dan yang kedua sebenarnya kita pengen ngasih tahu ke tiap orang kalau mereka tuh nggak sendirian. Ada Banyak- orang-orang yang Mungkin ada orang di luar sana yang punya masalah yang kayak ngerasa masalah dia paling berat dan segala macam. Iya. Kita pengen ngasih tahu di sini di luar sana mungkin ada orang yang punya masalah yang sama-sama kita atau bahkan jauh lebih berat dari kita. Dan dari sini kita pengen dari cerita tersebut mungkin jadi mereka nggak ngerasa sendirian Berjuang, lagi. ya. Betul. Sama-sama berjuang kayak oh ada cerita Iya, dari betul. pernah dibully jadi ngerasa kayak oh ternyata ada juga orang yang pernah dibully seperti gue. Mungkin gue bisa belajar dari mereka. Ya itu dia. Tuh saya juga pernah tuh Pernah dibully. ngebully. Tapi Sering. ya gini, sebelum kita lanjut, ini di mana media ini di mana? Kita ada di YouTube, di Instagram, podcast juga, website juga. Jadi kebetulan. orang cerita gitu ya. Yes, kita awalnya emang kayak kita ada di YouTube itu namanya berbagi perspektif. Berbagi Jadi kayak emang perspektif. orang- Oh, gua tahu dong, gua pernah nonton. Oh iya. Iya. Gua pernah nonton. Jadi ya, kayak ya. banyak banget kita pengen sebenarnya kayak awalnya kita juga nggak tahu kayak orang mau dengerin orang ngomong doang cuma 30 menit, siapa yang mau nonton. People do. Yes, tapi ternyata kayak orang-orang suka dan kita banyak banget sudut pandang yang kita share orang yang mungkin nggak percaya agama, transgender ataupun orang-orang yang mungkin dulunya dibully dan segala macam, itu dengan tujuan-tujuan kita pengen being open minded people dan juga Justru nggak sendiri. konsepnya ketika kita ada di bulan puasa di bulan Ramadan ini kalau menurut gua ya, maksudnya ya samalah gua gitu, nggak usah dianggap gua ngomong, tapi menurut gua sendiri adalah ketika kita melihat sebuah perbedaan kayak tadi misalnya ada transgender, ada orang yang tidak percaya pada agama dan sebagainya, justru sifat kita seharusnya adalah merangkul mereka. Betul. Karena kalau kita merangkul mereka, mereka bisa melihat dengan contoh. Yes. Apa sih yang baik sebenarnya? Bukan akhirnya, karena gini, if they don't like you, kalau mereka nggak suka sama kalian, terus kalian ngejudge gitu Yeah. ya, ngejudge, tambah jauh ini Malah orang-orang. makin Oh, ternyata menghindar, bener ya ya. kata gua, emang lu begitu. Emang gitu bener kan. gua menghindar Emang nih, makanya gitu gua harus menghindar gitu, bukan akhirnya didekati Yes. sampai mereka merasa, oh ternyata orang-orang ini baik ya, ternyata ini begini ya. Betul. Nah itu harusnya kan seperti itu kan. Nah lu sendiri cara nyari bintang tamunya gimana? Kan Anda yang mengatakan transgender, terus mungkin Awal mula karena kan kalau kita bener-bener dari awal banget, jadi kayak selama ini mungkin kita awal-awal itu kayak
mutual friends saja, di mana kayak kita coba approach orang-orang yang mungkin kita kenal dan kayak menurut kita ceritanya menarik. Awalnya mereka ngerasa kayak apaan sih cerita gue nggak menarik nih, tapi kayak ternyata ketika kita ceritain dan di video munculkan video, ternyata banyak orang-orang yang bisa relate dan sebagainya. Tapi sampai hari ini karena udah cukup gede juga, jadi banyak juga kita buka. People looking for you ya. Yes, jadi kayak orang-orang jadi kayak kita buka form juga untuk orang-orang bisa kayak mau menceritakan sesuatu. Tapi kayak itu kita selalu tetap harus memvalidasi juga cerita mereka. Ya kadang-kadang suka bohong juga loh. Betul. Makanya kita nggak mau kayak asal orang yang mau cerita, tapi kayak kita selalu kayak telusuri juga Bener dulu kan nih, benar. gitu kan. Kita harus ketemu dulu, terus kayak ada Jangan mau concern terkenal form juga. doang. Betul. Iya kan bisa juga begitu. Bisa jadi. Nah akhirnya dengan adanya mereka ini yang udah lu kenal dan sebagainya, apa endingnya apa? Apakah terjadi sebuah seperti perkumpulan atau yayasan atau Oke. what is the end game for you? Kalau kita endgame dari menjadi manusia itu sendiri, kita pengen bikin sebuah gedung di mana kayak kita pengen punya gedung di mana kayak orang-orang bisa kumpul di situ untuk cerita, ngobrol dan segala macam. Gak perlu ngerasa kayak sendirian dan segala macam. Mungkin di luar sana ada orang yang gak punya teman atau kayak ngerasa sendirian. Kita pengen di mana punya tempat untuk kayak secara langsung di mana kayak mereka bisa bercerita apapun. So you're talking about sharing room? Enggak lebih kayak ketemu aja kayak sebuah kayak tempat wadah di mana kayak orang-orang bisa datang. Kayak biasanya kan selama ini mungkin nongkrong ke kafe dan segala macam, tapi kayak kadang diem-dieman. Nah di sini kita mau bikin orang-orang sebut datang gitu untuk saling cerita dan belajar dari satu sama lain. Oke. So lu dapat duitnya dari mana? Sampai saat ini kita dapat dari duitnya ya dari YouTube dan juga paling sponsor sih. Sponsor konten dan segala macam. Oke. So yang menarik adalah bahwa ternyata dari platform ini lu mengadakan sebuah penggalangan dana untuk COVID-19. Gimana caranya, bro? Kita awal mula mungkin kayak kenapa penggalangan dana kayak mungkin selama ini orang disuruh stay di rumah dan segala macam, terus kayak kita akhirnya aware, mungkin sempat ada di film Parasite di mana kayak waktu itu ada adegan hujan dan kayak orang-orang yang kayak menganggap hujan itu tuh jadi sebuah anugerah di mana jadi gardennya atau tamannya jadi basah, tapi kayak orang-orang yang mungkin di bawah dengan ekonomi rendah itu jadi sebuah musibah di mana kayak banjiran, harus ngungsi dan segala macam. Kita ngelihat dari situ staying home tuh kayak di rumah aja tuh kita sebuah privilege, dimana kita bisa punya privilege untuk stay di rumah dan kayak apa sih yang bisa kita lakuin untuk orang-orang yang mungkin masih tetap harus bekerja di luar rumah dan harus tetap bekerja gitu, dan sedangkan kita bisa di rumah diem aja gitu. Dan kayak mungkin ada orang-orang juga yang mungkin di rumah aja masih agak susah untuk tetap aja jalan-jalan dan segala macam, dan di sini kita pengen nggalang dana untuk bantuin mereka yang tenaga medis juga yang harus bekerja, dan juga teman-teman pekerja informal mungkin kayak pedagang kaki lima. Oke, berarti lu mengatakan tentang rakyat-rakyat rentan miskin ya? Iya, yang kalau hari ini tidak kerja besok tidak makan. Betul, gitu kan? betul. Oke. Tukang somai di jalan, betul. gitu. Karena kan? kita ternyata kayak kemarin setelah kita lihat-lihat, ya tadi banyak juga cerita mungkin dari sosial media, banyak yang cerita kayak banyak tukang nasi goreng yang nggak dapat customer. Ya, pasti. Dan itu kita pengen maksudnya bantuin mereka. Ya. Memang ini kan efeknya kemana-mana kan. Maksudnya kita nggak usah kita bicara tentang orang-orang seperti itu, tapi bahkan perusahaan-perusahaan besar pun sekarang juga berantakan kan. They lay off people. Yes. Half fee ya kan, gaji cuma setengah. Atau bahkan ada yang dirumahkan tanpa digaji. Orang-orang ini kan juga harus dipikirkan juga sebenarnya. Dan kenapa lu tidak merasa bahwa ini adalah tanggung jawab pemerintah? Karena mungkin kita biarkan, kalau menurut dari kita pribadi atau dari saya pribadi, ini biarin pemerintah mungkin punya programnya sendiri dan mereka punya caranya sendiri menindaklanjuti seperti kejadian seperti ini. Tapi yang apa sih yang bisa kita lakukan sebagai maksudnya orang-orang yang punya privilege juga gitu. Gimana lu tahu bahwa target lu benar? Kita bekerja sama Badan Basnas, Badan Amil dan Zakat Nasional. Jadi kita sebagai platform untuk menyuarakan dan kayak untuk supaya lebih besar lagi. Waktu itu kita ada ngadain konser bareng sama Raisa. Jadi kayak untuk mengajak orang-orang berdonasi. Dan Raisa curhat apa di tempat lu? Enggak ya? Enggak termasuk yang curhat ya? Dia cerita juga sih. Oh, termasuk yang curhat. Cerita juga kayak WFH, kayak gimana mengganggu kesehatan mentalnya dia juga. Oh iya. Macam. Wow. Terus apalagi ya, kayak misalkan, dan distribusinya kita dibantu sama Basnas ini. Basnas yang mungkin kita udah punya, karena kita maksudnya kita nggak punya credibility untuk gimana caranya approaching orang yang tepat nih, gimana ngasih yang tepat, kita minta bantu, kita bekerja bareng sama si Basnas ini untuk distribusinya. Ya, jadi tujuan lo adalah mengumpulkan dana-dana donasi, dana donasi ini diberikan ke sebuah lembaga yang tepat. Lembaga yang tepat ini mudah-mudahan bisa membagikan ke orang-orang yang tepat. Amin. Tapi kedepannya kita akan bikin beberapa kegiatan lagi untuk donasi si
COVID ini kita akan mengadakan beberapa kali seminar online juga, terus kemudian beberapa talk show yang memang kita bisa bareng kerjakan dari teman-teman menjadi manusia dan untuk bisa ngebantu teman-teman yang lain juga. Oke, amazing. Thank you, terima kasih banyak. Sama-sama. Ini mudah-mudahan ngasih juga pendapat lu ke orang-orang bahwa semua orang bisa melakukan ini ya. Betul. Semua orang bisa melakukan ini, apalagi mereka yang memiliki platform-platform yang besar juga. Mungkin mudah-mudahan bisa digunakan untuk hal yang positif ketika keadaan lagi seperti ini.